Oke, sekarang gue mau mulai dulu sebelum belajar apapun ya, sebelum itu yang lain deh. Ini dulu nih, Zenius Learning. Nah, pertama, Zenius Learning apaan sih gitu kan? Ya. Jadi konsepnya gini, lo kebayang gak sih bahwa namanya belajar, ya, itu juga ada caranya, ya. Belum tentu lo belajar, oh udah gue belajar ya langsung jeder apa? Belum tentu itu efektif, ya. Belum tentu efektif nih. Jadi penting banget untuk kita tahu learning ya, how to learn. Jadi kita belajar cara belajar yang efektif. Analoginya gini deh, ya misalnya nih, lu punya belajar ya, misalnya mau belajar 100 nih, terus yang tingkat penyerapan lo misalnya 20%. Berarti setiap lo belajar 100, 20% yang kerekam. Berarti 100 yang kerekam 20. Oke, akhirnya kalau gitu effort tuh 1000 yang rekam cuma 200, ya kan? Kalau cuma 20% level efektivitasnya gitu kan, ya boros dong gitu kan. Berarti lo harus hajar banyak dulu supaya dapet yang lo butuh gitu kan. Nah sekarang kalau kita ubah proses belajarnya, bisa jadi yang tadinya 20% doang, itu bisa jadi kita naikin jadi 50% misalnya, atau jadi 60%. Akhirnya jadi apa? Lo dapet 100 ya udah bisa dapet 50 gitu kan. 200 bisa dapat 100 dan seterusnya. Jadinya belajarnya nggak boros gitu boy. Itu penting banget ya kan. Jadi namanya belajar tuh ada caranya yang efektif, nggak sekedar udah yang penting gue ngajarin soal gue sabar gitu kan. Ada caranya. Oke. Nah itu tuh cara Genius Learning. Nah apa aja prinsip-prinsip belajar dengan Genius Learning nih. Yang nomor satu jelas bahwa boy, otak tuh ada cara kerjanya gitu. Ada cara kerjanya gini loh, cara kerjanya kira-kira. Ya, gua nggak usah detail. Otak gitu, nggak usah. Tapi yang penting ada cara kerja tertentu dari otak yang kalau lo ngerti, ya kan, ya itu bisa signifikan meningkatkan yaitu performa belajar, performa belajar gitu kan. Nah, contoh yang pertama gini. Lo pernah dengar kata IQ dong, ya kan? Orang IQ pinter, ya segala macam. Jadi seakan-akan orang tuh dari lahir IQ-nya segini, ya udah pinter. Kalau dia belajar bagus, ya udah emang gara-gara dia pinter. Terus yang agak-agak dudul gitu kan, ya udah ini mah susah lah, gak ada harapan. Atau belajarnya susah gini-gini. Tunggu dulu, kita lihat dulu IQ itu sebenarnya apa sih gitu kan? Sebenarnya nih IQ perlu melambangkan apa? Nah, IQ itu sebenarnya kalau kita pecahin ya otaknya kita kita di breakdown lah gitu ya. Otak tuh ada hardware-nya gitu kan. Hardware nih berhubungan dengan apakah lo mikir cepat, apakah lo punya memorinya bagus gitu segala macam. Ini hal yang kayak gini bisa nggak ditingkatin? Bisa ya, macam-macam faktor-faktornya dengan gizi ini, kemudian metabolisme apa segala macam, ada bagian-bagian yang bisa diubah di situnya. Oke. Itu hardware kalau itu hardware. Kedua, nah ini yang seru, operating system. Ya, operating system maksudnya apa? Sebenarnya cara lo mikir itu bukan tergantung dari hardwarenya banget, ya. Ada operating system ya kayak OS aja, gimana sih lo lagi install apa kan ada hardwarenya gitu kan, gadgetnya, ada operating systemnya. Nah, cara mikir kita sebenarnya banyak banget itu ada di bagian operating system. Ya. Dan itu serunya bisa diubah. Kalau nih agak jelek apa segala macam, ganti, bisa dilatih, bisa gitu ya. Dan ini sebenarnya banyakkan dites di IQ, banyak dari bagian operating system itu. Makanya IQ bisa aja jadi meningkat. Kan basically IQ lo ngerjainnya sesuatu hal yang kayak gitu, kalau dilatih dengan benar di breakdown, akhirnya bisa improving kan. Kebayang gak ya? Jadi cara Zenius prinsip nomor 1, sebelum lo belajar ini segala macam, karena lo bilang wah dia mah pinter belajar ginian gampang. Lah kenapa enggak bikin gitu? Jadi kalau gitu belajar cara Zenius gimana? Ya bikin pinter dulu cuy. Bikin dulu si operating systemnya ini, OS-nya ini jalan, bener, efektif dan sebagainya. Nah oke. Jadi ada hardware yang mungkin lebih banyak ke, ya namanya hardware ya, biologisnya kayak gitu ya kan. Kemudian ada softwarenya. Bisa gak orang hardware kencang cepat apa segala macam, memori canggih, tapi operating system salah? Bisa. Dan itu jadi masalah malah. Misalnya lo pernah ngerasain SD, SMP, mungkin otak lo kuncring banget, rasanya kencang banget, tapi terus kenapa ya gue membego di pas SMA? Bisa jadi terjadi gara-gara OS-nya salah, ininya kencang. Lo bayangin, OS-nya salah tapi kencang, makin cepat salahnya, makin cepat errornya kan. Nah justru itu ini penting banget. Kalau hardware kita ya udah ini biologis, obatnya apa, olahraga lah, inilah metabolisme segala macam. Tapi operating system ini bisa banget diubah.
Jadi kalau gitu solusinya apa? Kalau belajar sesuatu susah, ya OS-nya dulu di upgrade cuy, ya kan? Operating systemnya dulu di upgrade, kita OS, kita upgrade. Kalau ininya terupgrade signifikan, yang tadi gue bilang, itu metode belajarnya bisa jadi jauh lebih efektif gitu, ya. Jadi prinsip belajar di sini sederhananya dimulai dari situ. Kalau misal belajar susah gara-gara apa? Ya otaknya dulu beneran. Otaknya dulu kita upgrade, ya kan? Ini upgrade ada latihannya segala macam. Kalau ini udah terupgrade, belajar apa-apa jadi lebih gampang. Oke, itu prinsip dasar Zenius Learning. Detailnya gimana? Ada nanti di macam-macam. Oh, cara ini gimana? Cara gitu ada. Oke. Nah, terus di Zenius ada apa aja sih yang bisa ngebantu lo untuk itu? Ya, ini detail-detail ini kan ada Zenius punya itu segala macam. Gua cerita tuh. Pertama satu-satu lah kita bahas. Pertama, Zenius Learning ini kumpulan video ini supaya lo tahu learning how to learn yang benar, ya kan? Penting tuh misalnya tahu mentalitas belajar yang benar. Ini mentalitas juga sangat penting, itu mempengaruhi operating system ya. Mentalitas belajar yang benar tuh penting karena apa? Nomor satu mentalitas yang paling penting, gua akan bahas lebih detail nanti di tempat yang lain, adalah punya growth mindset. Tadi gue udah sebut IQ, bisa meningkat nggak? Bisa. Maksudnya growth mindset apa? Growth mindset tuh gini, kalau lo berpikir bahwa ya udah gue emang dudul, udah nggak ada obatnya, ya udah susah, udah. Ini mentalitas. Mentalitas maksudnya apa? Lo harus punya konsep dulu bahwa namanya otak manusia tuh apa ya, plastis ya, apa bisa berubah. Jadi mentalitas nomor satu paling penting adalah bahwa otak bisa berkembang dalam segala hal ya, termasuk jadi lo makin cerdas juga sangat-sangat bisa. Kalau nggak bisa dipercerdas ya ngapain kita ada pembelajaran, ada pendidikan, ya kan? Justru gunanya adalah gimana kita bisa sangat terupgrade gitu kan otaknya dan sebagainya. Ya prinsip dasar nomor satu mentalitas kayak gitu ya. Nah jadi Zenius Learning lo akan belajar macam-macam, salah satunya mentalitas belajar, cara belajar apa segala macam bla bla bla, ikutin ya. Semoga lo bisa membantu lo untuk punya tercerahkan, punya insights dan punya berpikir bahwa you can always upgrade yourself. That's one thing. Oke? Nah, abis Zenius Learning apa lagi? Gue tadi bilang soal upgrade nih OS-nya. Nah, OS yang paling penting apa? Logika berpikir dasar, numerikal dasar dan sebagainya. Ada di mana kalau di Zenius? Di Zencore, cuy. Zencore itu ya ditujukan untuk lo praktis sampai otak lo terlatih untuk berpikir sistematis, runut, logiknya benar, verbal akurasinya tinggi, dikenalin dengan konsep-konsep dasar di matematika. Ingat ya, di Zenius belajar matematika bukan masalah lo tahu rumus-rumus apa segala macam, bukan. Basically matematika adalah cara untuk melatih berpikir secara sistematis ya. Itu ada Zencore, ada apa lagi? Nah, itu fundamentalnya bagus nih. Itu mah 2 minggu, 3 minggu mah latihan terus jeder, udah bisa signifikan ke upgrade gitu ya. Oke, itu Zencore. Berikutnya apa? Ada lagi, ada yang ya kalau lo belajar di UTBK gitu kan, lo bisa nih ada belajar secara materinya, ada belajar secara unit base ya. Unit base lo artinya gini, udahlah ikutin aja gitu. Lo mau belajar apa duluan, udah kita susun tuh udah sesuai menu yang lo butuhin gitu. Nah, ada lagi yang seru, Zen Practice. Nah, apa ini Zen Practice? Zen Practice tuh gini. Kan Zencore ini adaptif sifatnya. Lo pernah tahu lah ya, namanya Zencore adaptif gitu. Maksudnya apa sih adaptif? Adaptif tuh gini. Lo mulai dulu. Nantinya kalau emang lo bisa melesat cepat, lo udah ngerti cepat dia bisa lompat step lebih jauh gitu, lebih cepat sampai akhirnya di posisi ini pas buat lo gitu kan. Nah akhirnya lo dalamin daerah sini terus bisa naik pelan-pelan dari situ. Zen Practice juga gitu konsepnya. Misalnya ya biasanya orang bilang gue nggak bisa fisika nih, gue nggak bisa sama sekali fisika. Tenang boy, lo bisa mulai dari nol, bener-bener dari nol. Bisa jadi kalau ternyata nggak bisa fisika gara-gara matematik yang kurang. Oke, matematika juga ada di situ. Jadi lo akan belajar sesuai dengan level lo ada di mana. Jadi nggak pernah telat nih. Lo mau bilang, fisika udah ketinggalan banget, nol banget, nggak apa-apa, mulai aja. Atau matematik nol banget, sok mulai duluan di situ. Nah, Zen Practice tuh subjek-subjeknya udah sesuai sama UTBK. Udah di bagian UTBK, tinggal lo mulai dari nol. Udah kita lihat dari mulai gampang banget kok, percaya sama gue. Mulai lo dari nol banget nih mulainya. Gitu. Jadi jangan takut semua. Kalau yang udah jago gimana Bang? Langsung aja naik. Ya bisa jadi lo tat ngerjain tiba-tiba lo bisa dengan cepat sistemnya akan ngalamin lo udah jago nih di sini lah, dikasih levelnya segini gitu. Ya itu juga bisa cepat tuh, bisa karena adaptif kan.
kecepatannya sesuai dengan lu ada di mana kita akan nyesuaiin. Nah, habis itu selain itu apa lagi? Ada live ya kan, ada live nih. Di mana di live ini bukan urusan cuma dikasih, oh gue belajar ini ya, oke nanti detail. Enggak, di live ini pada prinsipnya adalah di mana si abang-abang lo ini, Zensei, itu apa, kakak kelas lo lah yang di Zenius, gue nganggapnya tutor kita tuh kakak kelas lo gitu ya. Itu bukan cuma ngajarin materinya, tapi nomor satu itu jadi coach gitu. Jadi ya gimana sih kakak kambing, kakak pembimbing lo mau belajar yang bener gini gitu kan, dari cara belajarnya nomor satu. Berikutnya live tuh bisa jadi gini, lo buta tentang suatu materi, gimana caranya di dalam materi itu lo bisa interaksi ya, di dalam live class lo bisa interaksi untuk supaya kebuka dulu otak lo di materi itu. Bisa juga buat latihan soal, nanya soal, bisa. Jadi live tuh ada macam-macam fungsi, tapi yang paling penting fungsi dari live bikin lo termotivasi ya, supaya kebuka ya kan, intrinsic motivationnya terbangun. Nah jadi kayak gitu. Nah berikutnya lagi ya, tadi kan udah ada tuh yang bagian materi, kemudian ada Zen practice, ada live, try out ya kan. Namanya UTBK kan tempur dong kita sama yang lain. Untuk tahu tempurnya gimana, lo di mana posisinya, ya lo harus tahu realitas pertempurannya seperti apa, simulasiin tiap bulan, tiap 2 minggu gitu kan ada tryout. Oke? Nah, jadi Zenius Learning prinsipnya itu cara belajar di Zenius. Berikutnya, oh nih ada fitur-fitur yang kita punya nih kira-kira kayak gini. Sok manfaatin. Itu harus dikombinasi dengan tepat gitu. Oke, sip ya.